Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja ala man istata'a ilaih. Kama qala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qail al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kata haji mabrur merupakan kata yang populer di kalangan kaum muslimin, yang kata ini berasal dari hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat dengan bunyi al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Ada yang riwayat Bukhari, ada juga yang riwayat yang lain. Kata haji mabrur memang tidak didapati langsung di dalam Al-Quran, karena didapati di dalam hadis. Sedangkan al-mabrur sendiri cenderung diartikan dengan yang diterima, walaupun kata al-barra itu banyak maknanya, termasuk makna kebaikan, keleluasaan, ya. Sehingga kita harus bisa memahami bahwa semua orang Islam harus mengerti tentang haji mabrur ini. Sebab setiap orang yang muslim harus yakin bahwa haji itu amat sangat dekat dengannya. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin yang merasa bahwa haji itu ketika bicara mampu, yang sering dipikirkan adalah punya harta atau tidak punya harta. Padahal setiap orang yang mengaku diri sebagai muslim maka berarti sudah dekat dengan haji, karena haji merupakan rukun Islam. Masalah dia mampu atau tidak mampu itu jangan dipikirkan dulu, tetapi sebagai seorang muslim yang sudah bersahadat, sholat, ya, puasa, maka harus punya kekuatan niat untuk berhaji. Sehingga di dalam Al-Quran, ya, ketika Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah, maka belum disebut tentang man istata'a ilaihi sabila. Ini perkara tentang bagaimana seseorang kalau sudah muslim harus yakin dulu bahwa dia punya hak istimewa untuk berhaji. Kalau orang bicara kekayaan, kita tahu mungkin orang, berapa banyak orang terkaya di negeri kita nggak mungkin mikirin haji, karena dia sendiri tidak muslim. Karena kalau tidak muslim walaupun uangnya banyak kan jauh dari haji. Jadi harus yakin dulu seorang muslim, karena dia muslim jangan bilang jauh dari berangkat haji, dekat. Yang jauh dari berangkat haji adalah orang yang belum muslim. Dia mau punya apa saja juga nggak bakalan, dia masih jauh dari haji. Makanya seorang mu'alaf sebenarnya tidak cocok kalau diberangkatkan haji. Harusnya dia sholat dulu dibenerin gitu ya, kemudian puasanya dulu dibenerin, baru setelah dia kuat sholat baru berangkat haji. Karena isi dari berangkat di dalam haji itu yang paling banyak adalah sholat.
Ya kalau dia sholat saja bingung, gimana mau mengisi amalan di dalam keberangkatan haji. Jamaah sekalian rahimakumullah, makanya ketika Allah menyebut tentang ya al-hajju asyhurum ma'lumat, kemudian fanan faradha fihinnal haji, padahal faradhonya kan sebenarnya semua kita sudah difardukan. Tapi bulan-bulan yang bulan haji lalu ada orang berniat melakukan ibadah haji, lalu disebut wala rafasa fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Artinya apa? Ini bukan kalau di haji tinggal praktek, berarti latihan untuk fala rafasa, tidak melakukan ya tadi dosa-dosa yang sifatnya rafas, walaupun nanti khusus kalau ini. Tapi intinya orang-orang yang mau berhaji harus ngerti dulu, dia sendiri harus latihan rafas, latihan tidak berbuat fusuk. Fasik itu kan sengaja melakukan dosa, tidak terbiasa jidal. Jidal itu sebenarnya bukan nggak boleh debat dalam tanda kutip. Jidal itu maksudnya kalau debat dia debat kusir, debat emosi, itu nggak boleh. Tapi kalau berbicara sesuatu kayak debat tapi sifatnya benar, itu nggak ada masalah. Sehingga Nabi sendiri ketika ditanya tentang ayul a'mal afdol, salah satunya menyebut 3 urutan: al imanu billah, kemudian al jihadu fillah, baru kemudian al hajjul mabrur. Artinya bagi orang kaum muslimin kita harus bagi, ada orang yang memang belum berangkat haji, bagaimana dia berjuang untuk berusaha haji mabrur? Ya tadi, tingkatkan keimanan, ngerti apa itu berjuang sebelum dia al hajjul mabrur. Orang yang sudah dekat mau melaksanakan ibadah haji lebih berat lagi ini. Karena apa? Dia harus sudah siap iman billah, kemudian jihad fillah, baru kemudian al-hajjul mabrur. Kenapa kita sebut berat? Bukan nakut-nakutin, karena ini menunjukkan perintah di dalam Al-Quran, satu-satunya perintah yang tidak boleh proses itu adalah haji. Kalau yang lain sholat belum khusus sekarang, masih ada besok, masih ada lusa ya. Kemudian puasa mungkin tahun ini kurang, tahun depan. Tapi begitu haji, Allah perintahnya wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji karena Allah. Di situ haji dan umroh. Kenapa? Karena tidak bisa diulang. Haji cuma 1 kali, umroh yang utama cuma 1 kali, tidak bisa diulang. Orang bolak-balik haji nggak bisa mengulang. Makanya bagi jamaah yang benar tahun ini mau berangkat haji, fahami bahwa tugas ke sana adalah menyempurnakan ibadah-ibadah itu. Jangan terganggu dengan yang lain-lain. Masalahnya kasus haji di kita itu hampir mirip kehidupan nyata, di mana zaman sekarang ini anak-anak muslim dia banyak yang sudah balik tapi akilnya belum. Balik itu sudah sampai umurnya, secara jasmani dia sudah disebut siap untuk menikah, tapi sayangnya akilnya, bicara ilmunya belum siap. Itu masalahnya. Sehingga masa sudah balik nggak ngerti bahwa ya, coba aja suruh jalan-jalan, banyak tuh mobil karena di luar harus dikasih kerudungan biar aman. Masa dia manusia aja, apalagi perempuan nggak dikerudungin, kan menunjukkan apa? Oh, itu memelihara mobil aja begitu, masa dia kalah? Sehingga banyak orang balik sekarang ini kadang-kadang apa? Masa nutup aurat saja nggak bisa? Kan kalau dia mau ngerti nanti siapa sih yang tidak wajib nutup aurat? Ya cuman binatang, kucing, kambing itu nggak perlu nutup aurat.
Tapi kalau kita ngerti bahwa dia akil baliknya, maka dia pasti tidak akan seperti itu. Sama kejadian hari ini, banyak jamaah haji kita sudah balik. Maksudnya balik apa? Nyampe dia, balago kan nyampe di Mekah. Cuman akilnya yang kurang. Sehingga jangan-jangan ya yang dilakukan di sana dia ya pokoknya nggak tahu lah, yang penting haji. Tidak ada waktu sama sekali untuk menyiapkan diri. Padahal ketika Nabi mengatakan iman kepada Allah, jihad, itu menunjukkan bahwa iman itu butuh ilmu yang kuat. Kategori kedua adalah jihad, baru kemudian haji mabrur. Jadi kalau dia nggak ngerti berjuang, bagaimana dia mau mengerti haji mabrur? Walaupun seperti itu, maka bahasan haji mabrur ada bahasan bagaimana yang belum ya berangkat haji, bagaimana yang mau berangkat haji atau sedang haji, bagaimana dengan yang sudah haji. Itu harus dibahas biar kita ngerti bahwa porsinya ada. Porsinya ada. Termasuk kenapa ya sholat subuh berjamaah, kemudian duduk sampai waktu suruk, kemudian nunggu sejenak dari waktu suruk, kemudian sholat 2 rakaat. Kenapa disebut ya, haji sempurna? Selama ini kita tidak terlalu fokus pada hal itu. Kenapa disebut haji? Itu kesamaannya dengan apa? Makanya dari subuh yang aslinya, kalau mau mengikuti aslinya, yang disebut seperti berhaji adalah yang duduk diam. Kalau taklim sebenarnya kurang masuk, baca Quran sampai suruk kurang masuk. Yang benar duduk diam. Kenapa? Itu gambaran wukuf. Wukuf dia cuman lebih sedikit karena cuman 1 jam. Sedangkan asli wukuf adalah 5 jam. Orang kita ilmunya nggak tahu, seolah-olah wukuf itu ya sudah ngumpul sholat ya jamak qashar duhur asar, dengerin khutbah wukuf ya dikira kayak khutbah Jumat aja, habis itu sudah selesai acaranya. Ya sudah, ada yang selfie, ada yang jalan-jalan. Dia nggak ngerti bahwa wukuf itu kan sekarang saja ada khutbah, dan itu kan aksesoris. Asalnya wukuf tuh setelah selesai khutbah tadi, maka dari saat setelah selesai sampai maghrib, itulah saat dia diam, bicara hanya kepada Allah. Ini jalan-jalan, lihat tenda yang lain, membandingkan. Belum kalau zaman sekarang medsos, mungkin dia sibuk. Itu bukan wukuf, itu mah tawaf, keliling-keliling. Wukuf diam. Maka kalau orang sudah mengerti, bukan pas Sabtu Minggu kalau mau latihan duduk dari subuh sampai suruk diam, selain ada taklim, itulah diam. Tapi itu baru selesai 1 jam. Kalau dia harus dzikir, doa, merenung, muhasabah, minta doa kepada Allah, latih. Latihan paling efektif untuk wukuf adalah pas malam-malam Lailatul Qadar itu sebenarnya. Kalau kita ngitung 5 jam, kalau dia dari setengah 11 nggak tidur, duduk dia dari dzikir, baca Quran. Nanti ini kalau mau latihan wukuf, dan ini terapinya nanti kalau kita ya sampaikan di Sabtu maghrib bagi yang sudah haji, nginget bahwa dulu ilmunya kurang, terus mau memperbaiki wukuf, nanti pas ketemu malam-malam 10 akhir Lailatul Qadar, bangun dari setengah 11 ya. Jadi setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, 5 jam silahkan zikir, doa. Makanya kalau orang-orang yang tidak ngerti ilmunya bosen Pak Ustadz, ya itu dia aslinya wukuf. Maka orang-orang yang tadi imannya sudah, iman itu nanti banyak ilmu. Kemudian jihad itu berarti dia sudah mulai memikirkan agama Allah, masalah-masalahnya. Maka 5 jam dia mengadu kepada Allah kurang. Karena apa? Masalah agama kita banyak. Tapi kalau jamaah kita rata-rata cuman mikirin dirinya, anaknya, keluarganya, ya muter-muter 1 jam sudah selesai itu mengadu kepada Allah. Yang 4 jam daripada nggak ngapa-ngapain tidur. Paling hebat baca Quran, paling hebat.
Aduh, saya nggak ngerti apa lagi lah, saya baca Quran aja. Itu lumayan. Tapi asalnya wukuf 5 jam disuruh konsultasi kepada Allah. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, suatu saat kalau mau melatih ya, yang duduk dari sholat subuh sampai suruk itu mau melatih, yang haji taman coba merenung, zikir, doa, muhasabah, munajat kepada Allah sampai suruk. Itu salah satu titik bahwa kenapa di situ disebut dapat pahala haji sempurna. Jadi bersyukurlah yang belum haji, walaupun dia ya tentu harus punya niat berhaji, karena apa? Amalannya bisa melakukan amalan yang dapat pahala haji. Bahkan dalam satu riwayat kan ada yang haji mabrur tapi tidak berhaji, gara-gara dia berangkat haji, mau berangkat haji zaman dulu berarti ya, itu uangnya nggak jadi dipakai karena untuk ya tetangganya yang memelihara anak yatim kelaparan, lalu dia pakai untuk itu, nggak jadi berangkat. Tahun depannya nggak bisa karena harus ngurus ya mereka, sampai wafatnya tetap dia tidak haji, tapi disebut para ulama dia hajinya mabrur. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang menyebut al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Kemudian sahabat bertanya, maka dijawab oleh Nabi seperti apa contohnya haji mabrur. Nabi menyebut it'amut ta'am, memberi makan tadi, peduli secara sosial. Nanti ada tibul kalam, ucapannya baik, ada ifsa'us salam, kemudian memperluas salam. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, baik yang belum haji atau akan haji, atau sudah haji tapi merasa tadi akilnya kurang, cuma nyampe doang sana, maka mudah-mudahan bisa kita bahas lebih luas di Sabtu maghrib insyaallah, karena khutbah ini dibatasi waktu. Tetapi saya sampaikan ada wa atimul hajja wal umrata lillah, dan kenapa untuk haji bukan amalnya dulu yang disebutkan, tapi ikhlasnya dulu. Kalau amalan lain, sholat, suruh sholat, catatan itu nanti ikhlasnya tumbuh. Infak aja terus, nanti ikhlasnya tumbuh. Tapi begitu haji, walillahi alan nasi hijjul bait, amalannya ditaruh di belakang, tapi walillah dulu. Ikhlaslah engkau karena Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Menunjukkan apa? Modal haji itu ikhlas. Kenapa ikhlasnya berat? Kenapa berat? Haji ini ada kebanggaannya. Haji ini ada ceritanya. Maka kalau kita banyak bangga-bangga dan cerita-cerita, hati-hati nanti kurang ya kemabrurannya. Maka saya pesan kemana-mana, kalau sudah berangkat haji nanti pulang ya ditanya banyak, mau ditanya yang aneh-aneh diam aja, nggak usah dijawab. Jawabnya nggak adalah yang aneh-aneh, walaupun mungkin dia mendapati sesuatu tapi nggak usah diceritakan. Karena apa? Cukuplah dia untuk jadi pelajaran, yang nanti pelajaran utama dari berhaji itu adalah Allah itu seolah-olah menunjukkan kepada orang tersebut hadir secara langsung. Itulah pengalaman haji itu, sehingga orang yang sudah berhaji mempertahankan mabrurnya lebih berat karena sudah dikasih ya sesuatu yang mahal dari Allah. Allah ada, maka sisa hidupnya mau dipakai untuk apa? Nah, sedangkan yang belum haji agak ringan karena hadirnya Allah masih dibikin agak samar-samar. Tapi bagi orang yang haji benar ngerti, dia banyak peristiwa yang dia dapat, maka dia akan tahu Allah langsung jawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian, sekali lagi kita sampaikan singkat di Jumat ini
Mudah-mudahan para jamaah yang sudah haji ataupun belum haji ataupun akan berangkat haji bisa punya waktu untuk lebih leluasa di Sabtu Maghrib. Insya Allah kita bahas lanjutan dari tema tentang berjuang meraih haji yang mabrur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan maskuran wa damban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Allahumma ja'alna warzuqna hajjan mabruran wa sa'yan maskuran wa damban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Allahumma ja'al muslimina wal muslimat warzuqhum hajjan mabruran wa sa'yan maskuran wa damban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.